Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana pagi hari ini? Masih segar dong ya? Masih semangat buat belajar sama ibu ya? Oke, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa bareng-bareng yuk bareng ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pengetahuan kepadaku. Amin ya robbal alamin. Nah, kemarin kita belajar apa ya? Coba diingat-ingat. Kita itu pertama kita belajar operasi apa kemarin? Ya, operasi campuran. Kemudian ada kalimat apa itu? Yang kemarin Kak Tiur sama Beni, kalimat penolakan dan juga apa kemarin? Kalimat ajakan. Oke. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang sifat dan wujud benda, di mana kalian bisa tahu nih dari sifat dan wujud benda ini, benda-benda di sekitar kalian ini termasuk sifat dan wujud benda yang mana ya? Itu kan? Nah, selain ini kita juga akan belajar tentang aturan sehari-hari, di mana kalian akan menerapkan untuk lebih disiplin pastinya, terus lebih rajin, terus lebih menghargai juga. Nah, kita langsung aja ya ke materi yang pertama. Kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada percakapan antara balon udara dan juga perahu kertas. Kira-kira mereka ngobrol apa ya? Dengerin ibu ya. Perahu, bagaimana cara kamu bisa berlayar? Perahu pun menjawab, tentu saja dengan bantuan angin. Angin? Apa itu angin? Perahu pun menjawab, angin itu udara yang bergerak kalau kamu mengapa bisa mengambang? Katanya perahu. Balon pun menjawab, karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiup, aku dapat mengembung. Berarti udara sama-sama berguna ya bagi kita. Nah, sudah dengar kan kata perahu dan juga balon? Kata mereka udara itu sangat berguna bukan bagi manusia. Kira-kira udara buat apa ya? Coba kalian tarik nafas. Bisa kerasa kan ada udara yang masuk, itu namanya oksigen. Nah, kalian udara digunakan sebagai untuk bernafas. Oke, kemudian nih ada teks juga nih, meniup balon. Nah, balon itu terbuat dari bahan karet. Karet itu bersifat sangat lentur. Kalian pernah dong memegang balon yang belum ditiup, itu pasti sangat elastis. Ketika kita tarik, dia akan mengulur panjang. Nah, saat ketika kita meniup balon, udara akan masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan membelenggu besar. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara itu mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya, nah, ini kantong plastik kan, masih tipis bukan? Kita lihatin baik-baik ya, ini masih tipis. Tuh, ketika ibu tiup, nah, menggelembung bukan? Nah, di dalamnya ini ada udara. Yang tadinya dia tipis seperti ini, lalu berubah bentuk menjadi menggelembung seperti ini, maka udara ini bentuknya itu bisa berubah-ubah. Nah, perhatikan cerita berikut ini, ada ibu dan juga Beni. Ini ketika Beni sedang mengisi pistol air ke dalamnya. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Ibu pun menjawab, benda cair itu benda yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya.
Coba Baby perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan dalam pistol air. Nah, Ibu punya contoh sederhananya. Lihat, Ibu bawa minum nih. Airnya dalam botol ini botol ini bukan berbentuk kotak. Nah, Ibu punya gelas. Ketika air ini dituangkan ke gelas, lihat baik-baiknya apa perubahannya. Lihat, air yang semula bentuknya seperti botol tiba-tiba berubah menjadi gelas. Nah, ini membuktikan bahwa sifat air itu dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Seperti itu. Coba perhatikan batu ini. Batu yang keras ini ketika dimasukkan ke dalam gelas ini, apakah bentuknya berubah? Enggak kan? Nah, batu ini sifatnya itu padat dan bentuknya itu tidak berubah-ubah. Selanjutnya ada juga kertas. Nah, coba lihat kertas ini. Kertas ini tipis, warnanya hijau. Kita masukkan ke dalam gelas ini. Apakah bentuknya berubah? Enggak kan? Masih berbentuk tipis, slim, dan warnanya masih sama hijau. Nah, ini membuktikan bahwa sifat dari kertas ini tidak berubah-ubah dan tetap. Nah, ini merupakan pengertian wujud benda. Ada beberapa wujud benda. Yang pertama, benda padat, benda yang isi dan bentuknya itu tetap. Seperti batu ini, tadi padat dan bentuknya pasti tetap segini aja. Kemudian ada wujud, yaitu rupa atau wujud yang dapat diraba. Bisa diraba, bisa dilihat juga seperti ini. Air juga kan bisa diraba. Kemudian ada cair, bersifat seperti air atau encer. Nah, cair itu bukan hanya air saja, bisa susu, bisa parfum, pokoknya berbentuk cairan. Kemudian ada juga gas, bersifat ringan seperti udara. Gas ini tidak bisa dilihat, hanya bisa kita rasakan saja. Kemudian ada ukuran. Ukuran itu isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan. Nah, volume air ini akan tetap, tapi bentuknya saja yang berubah-ubah. Kemudian, nah, coba di rumah nih, tuliskan nama-nama benda dan wujudnya yang ada di rumahmu. Yang pertama ada boneka, dia wujudnya itu padat. Kemudian ada piring. Piring itu wujudnya kira-kira apa ya? Padat, cair, atau gas. Nah, piring itu wujudnya itu berupa padat. Kita checklist di sini. Kita checklist. Nah, kalian bersama Bunda jangan lupa bimbing anaknya untuk menuliskan benda-benda di sekitar rumah. Bisa benda-benda kesukaan yang biasa digunakan, benda-benda sekolah ataupun apapun itu boleh dituliskan. Tinggal nanti di checklist saja ya, Bun. Nah, selanjutnya kalian kan tadi udah mendengar dong, benda tadi ada benda padat, ada wujud, terus ada cair, ada gas. Nah, coba kalian cari kosakata dari gambar ini. Tinggal digaris saja seperti ini. Bisa diagonal, bisa miring, bisa lurus, bisa ke bawah, mau ke berbagai arah manapun. Nah, ini seperti ini. Coba cari kata lainnya ya. Nanti Ibu tunggu tugasnya. Nah, kita lanjuti aturan di rumah. Kalian pasti punya dong aturan di rumah masing-masing. Ibu juga punya aturannya. Nah, berikut ini merupakan aturan-aturan yang diterapkan Ibu di rumah. Yang pertama yaitu Ibu bangun pagi pada pukul 5. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Ayo, yang masih suka ngacak-ngacakin tempat tidur habis bangun. Terus sebelum selalu minta izin bila bepergian. Pasti Ibu minta izin dong. Kalau mau berangkat sekolah, mau berangkat pergi-pergi, kemanapun itu pasti izin ke orang tua. Kemudian dalam bermain tidak boleh lupa waktu, selalu ingat waktu. Agar apa? Kita itu agar disiplin pastinya. Kemudian setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring.
agar kan kita itu cinta banget kebersihannya, nggak mungkin dong kita piring kotor ditumpuk berhari-hari lama sekali. Itu tidak baik ya. Selesai makan itu dirapikan kembali mejanya seperti semula dan juga langsung dicuci. Oke? Selanjutnya itu sore hari membantu pekerjaan orang tua. Nah, ibu biasanya membantu pekerjaan orang tua itu pada pagi dan sore hari. Mulai dari mencuci, menyapu, mengepel, dan juga menyetrika. Selanjutnya itu pada pukul 19 setelah sholat isya tentunya belajar dengan rajin. Ibu mengerjakan tugas, mengulas kembali materi yang telah dibawakan, yang telah diajarkan, dan juga pukul 9 malam ibu langsung tidur. Nah, aturan-aturan di rumah ini disesuaikan dengan kondisi rumah masing-masing. Kalian pasti punya dong aturan di rumah masing-masing. Aturan ini dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Ingat itu. Oke, lanjut. Nah, dengarkan kata baru berikut ini. Aturan itu ada di mana-mana. Aturan berlaku di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Tidak ada satupun yang tidak terkena aturan ini. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Kita bisa jadi orang yang lalai, tidak disiplin, terus kemudian kita bisa lupa waktu dan berbagai macam hal lainnya jika kita lupa akan aturan. Nah, ini contoh kegiatan-kegiatan yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Yang pertama, menonton sampai larut malam, menonton TV sampai larut malam, nonton drama sampai larut. Kira-kira itu perlu nggak ya dilakukan? Apa? Perlu? Enggak dong, itu tidak perlu dilakukan ya. Nah, itu tuh tidak perlu dilakukan, dikasih checklist. Kemudian membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu itu tuh perlu dilakukan nggak? Iya dong, perlu banget. Anak soleh, soleha, pinter gantengnya ibu pasti dong rajin banget ngebantu orang tua. Kita kasih checklist di sini. Kemudian mengerjakan PR atau tugas itu perlu nggak? Iya, perlu banget. Kita kasih checklist lagi di sini. Ini perlu dikerjakan ya. Karena kalau PR kita tidak dikerjakan, nanti gimana dong sekolah kita bisa-bisa nggak naik kelas. Terus bermain dengan curang. Nah, siapa nih yang suka bermain dengan curang? Ini perlu atau tidak perlu dilakukan? Iya, tidak perlu dilakukan. Kita kasih checklist. Nah, ini tugas bersama orang tua. Bunda, ayah, tolong bantu kakaknya ya untuk menuliskan hal-hal kegiatan yang minimal 5 yang boleh dilakukan ataupun tidak perlu dilakukan dan dikasih tanda checklist. Oke, ibu tunggu tugasnya. Oke, sekian saja pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, sekian ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.